Halo, namaku Vinda Morina Mukhtar. Aku dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Aku seorang jurnalis dan selain berhimpun dalam Aliansi Jurnalis Independen Kota Manado, aku dan beberapa teman juga tergabung dari organisasi SIEJ, The Society of Environmental Journalists di Indonesia atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. Di SIEJ, beberapa tahun terakhir ini kami sedang menyoroti terkait masalah reklamasi pantai di Kota Manado. Karena saat ini kondisinya sangat memiriskan. Dari data yang kami peroleh sejak dilakukan reklamasi di tahun 2009, saat ini luas area pesisir pantai Kota Manado sudah semakin sempit. Dan itu sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi masyarakat nelayan. Menjadi seorang jurnalis itu memiliki tantangan yang sangat kompleks ya, dan saya sangat menyukai tantangan dan suka duka menjadi jurnalis itu ketika kami berhasil membantu masyarakat, mereka yang tidak memiliki suara bisa bersuara melalui media maupun lewat tulisan yang kami lakukan, liputan yang kami lakukan, dan itu sebuah kesenangan tersendiri ketika kita bisa membantu masyarakat lewat pemberitaan yang kita angkat. Isu reklamasi itu di tahun ini semakin mengkhawatirkan karena dari hampir 18 km sampai 20 km pesisir pantai di Kota Manado yang membentang dari utara ke selatan, saat ini posisinya sudah sangat kritis. Pesisir di Kota Manado itu hanya sekitar 300 sampai 500 meter saja, dan ini sangat berdampak buruk. Yang salah satunya yang terdampak yaitu masyarakat nelayan. Mereka yang biasanya mencari ikan sekarang sudah sulit untuk mencari ikan karena sudah tidak ada tambatan untuk nelayan. Sehingga profesi sebagai masyarakat nelayan di Kota Manado itu sudah hampir habis. Sementara masyarakat nelayan yang kehidupan sehari-harinya sebagai seorang nelayan tidak bisa dipaksakan untuk beralih profesi yang lain gitu. Misalnya mereka harus menjadi tenaga keamanan ataupun menjaga toko, itu bukan profesi mereka. Kehidupan mereka ada sebagai nelayan, dan sehingga kemudian ada banyak sekali dampak negatif terkait reklamasi ini. Salah satunya habitat di laut seperti kerusakan mangrove. Kemudian Manado dulunya memiliki ikan purba yaitu selakan sebagai ikon Kota Manado, sekarang juga sudah tidak ditemukan ataupun mungkin masih ada namun sudah tidak terlihat gitu, sangat jarang sekali terlihat. Kemudian kerusakan terumbu karang, hal-hal seperti ini yang diharapkan itu menjadi kesadaran bagi masyarakat dan pemerintah untuk dapat memberi perhatian lebih untuk berhenti melakukan reklamasi yang secara terus-menerus. Suka-suka menjadi seorang jurnalis, saya sendiri sudah bergelut di dunia ini sejak tahun 2007, dan 18 tahun waktu ini bukan sesuatu yang singkat dan ada banyak sekali tantangan, dan bisa saya sadari bahwa tantangan itu yang terbesar adalah ketika media sebagai bisnis itu melakukan intervensi dari pemilik bisnis kepada ruang redaksi, dan itu akan sangat mengganggu konsentrasi, sehingga sangat butuh ada pagar api antara bisnis dan redaksi, ruang redaksi, sehingga output setiap berita yang benar-benar kami sajikan kepada masyarakat itu benar-benar berita yang baik dan berkualitas. Tantangan lainnya yaitu tekanan politik. Dan memang itu disadari bahwa media besar sering sekali mendapat tantangan dari pemerintah maupun pelaku politisi, dan itu akan cukup mengganggu kerja-kerja jurnalistik di lapangan gitu.
Selanjutnya sebagai seorang perempuan, saya juga sering mendapat perilaku negatif di masyarakat, khususnya tantangan mendapat perlakuan yang buruk gitu, kekerasan secara fisik maupun secara verbal, dan itu sebuah tantangan yang besar dan saya rasa semua jurnalis perempuan pernah mengalami hal itu, pelecehan. Awalnya saya juga memulai karya jurnalistik saya dari isu pendidikan dan perempuan. Jadi saya melihat bahwa Indonesia itu, masyarakat Indonesia butuh terus diedukasi, terlebih isu-isu perempuan dan anak dan seputar pendidikan, karena untuk membangun sebuah bangsa itu harus memiliki manusia yang berkualitas, dan salah satu tujuan sebagai jurnalis yaitu bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Kemudian lewat pemberitaan yang kita lakukan itu tujuannya berita-berita yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, passion seperti ini yang selalu mengejar saya secara pribadi, bagaimana saya ingin selalu mengedukasi masyarakat lewat pemberitaan yang saya tampilkan, saya hasilkan. Dan itu kesenangan seperti itu ketika bisa membantu seseorang ataupun suatu komunitas yang kecil, itu memberi harganya itu sangat mahal ya bagi saya secara pribadi, dan itu yang membuat saya bertahan sebagai jurnalis di profesi ini. Saya merasa sangat bahagia ketika berita yang saya hasilkan itu bisa menjadi acuan atau menjadi pertimbangan bagi mereka yang mengambil keputusan. Seperti pengalaman saya memberitakan kasus-kasus terkait korupsi, dan ketika ada seorang kepala daerah yang akhirnya kasusnya terbongkar dan dia ditetapkan sebagai tersangka dan terpidana, itu memberi saya kepuasan bahwa berita saya, apa yang saya perjuangkan, meskipun saya harus tampil berbeda dibanding teman-teman yang lain mungkin, tapi itu berbuah hasil, membuahkan hasil. Itu saya merasa senang. Ada juga seperti seruan-seruan dari masyarakat, seperti isu-isu transgender itu, bagaimana kami mengkampanyekan agar supaya tidak ada perbedaan atau pemberian stigma di masyarakat. Dan kerja-kerja seperti itu meskipun memiliki progresnya, mungkin ada yang pelan, ada yang cepat, tapi terus mengarah kepada hal yang baik, dan itu menjadi kesenangan bagi kami. Saya sangat berharap agar dari karya-karya jurnalistik yang saya hasilkan itu dapat mengedukasi masyarakat, karena sebagai salah satu tantangan yang cukup kuat adalah minimnya kesadaran masyarakat, khususnya kalau dari isu yang saya angkat terkait isu reklamasi di Kota Manado itu. Bagaimana saya ingin agar masyarakat di pesisir maupun mereka yang mengalami dampak secara langsung itu tahu apa kerugian yang mereka akan dapatkan dari dampak reklamasi ini, dan harapan saya mereka dapat tahu dan menyadari dan akan bersama-sama untuk melakukan gerakan agar supaya pesisir di Kota Manado itu tidak punah gitu. Saya berharap bahwa pemerintah daerah dan pemilik bisnis ini, dalam hal ini investor, itu sama-sama menyadari hak-hak dari masyarakat setempat. Sama-sama menyadari bahwa jangan bersembunyi di balik isu hijau gitu, bisnis hijau. Nah, padahal sebenarnya kita telah melakukan pengrusakan lingkungan, karena narasi-narasi kerusakan lingkungan untuk tujuan modernisasi kota
itu adalah narasi-narasi yang harus diubah, dan kami sebagai jurnalis itu harus melawan hal itu dengan data yang tepat, data yang akurat. Dan sehingga itu kami berharap pemerintah daerah untuk dapat lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat nelayan Kota Manado. Harapan kepada masyarakat Kota Manado itu harus sadar bahwa kerusakan ekosistem laut seperti mangrove, terumbu karang itu akan merugikan kita semua. Kota Manado sudah beberapa kali terjadi banjirop. Bahkan di daerah selatan, Minahasa Selatan pernah terjadi banjirop menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas publik. Di Kota Manado juga beberapa kali masuk air dari laut hingga masuk ke area mall dan hotel-hotel yang ada di pesisir. Nah, ini diharapkan menjadi kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan kita. Jika mangrove sebagai penyangga di tepi laut, bibir laut, itu terus punah, itu akan sangat merugikan Kota Manado sendiri, dari ancaman abrasi, kemudian ancaman tsunami. Jika tidak ada lagi mangrove, itu tentu sangat disayangkan. Saya merasa sangat beruntung bisa ikut dalam kegiatan ini, dilibatkan dalam kegiatan ini, karena saya kembali diingatkan terkait dengan pentingnya melakukan kampanye. Seberapa penting kita untuk bersuara di tengah-tengah masyarakat. Dan menjadi salah satu peserta di tempat ini, saya mendapat banyak ilmu, saya juga upgrade ilmu, saya juga menambah jejaring teman-teman, saya bisa mengetahui apa saja yang mereka rasakan, apa saja yang mereka perjuangkan, dan ternyata saya tahu bahwa saya tidak sendiri.